Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihah Ainun Saputri, NPM 19133100002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Pengertian pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Jenis aset desa terdiri atas 1. Kekayaan asli desa. 2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD desa. 3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis. 4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian atau kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, hasil kerjasama desa. Yang terakhir, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Kekayaan asli desa terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan lain-lain kekayaan asli desa. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditata usahakan secara tertib. Aset desa dapat diasuransi sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan aset desa meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengamanan, dan penatausahaan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang masing-masing dari hal-hal pengelolaan aset desa yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan aset desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa untuk kebutuhan 6 tahun, sedangkan perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau RKP Desa dan ditetapkan dalam APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, dan terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Pengadaan barang atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati atau wali kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang ketiga yaitu penggunaan. Penggunaan aset desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa. Yang keempat yaitu pemanfaatan. Pemanfaatan aset desa dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuk pemanfaatan aset desa ada 4, yaitu sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna. Pemanfaatan aset desa berupa sewa tidak merubah status kepemilikan aset desa. Jangka waktu sewa paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai dilaksanakan antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya serta lembaga kemasyarakatan desa. Pinjam pakai aset desa dikecualikan untuk tanah, bangunan, dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor. Jangka waktunya paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang. Kerjasama pemanfaatan berupa tanah atau bangunan dengan pihak lain dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa dan meningkatkan pendapatan desa. Bangun guna serah atau bangun serah guna berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan 1. Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah desa. 2. Tidak tersedia dana dalam APB desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. Jangka waktu bangun serah guna paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Kemudian yang kelima, pengamanan. Pengamanan aset desa wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Pengamanan aset desa meliputi 1. Administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan. 2. Fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Ketiga, pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas. Keempat, selain tanah dan bangunan, dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan. Yang kelima, pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan. Kemudian yang keenam, tentang pemeliharaan. Pemeliharaan aset desa wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan oleh APB desa. Kemudian yang ketujuh, penghapusan. Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus atau meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. Penghapusan aset desa dilakukan karena terjadinya beralih kepemilikan, pemusnahan, atau sebab lainnya. Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan antara lain pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan. Kemudian yang kedelapan, pemindahtanganan. Bentuk pemindahtanganan aset desa meliputi tukar-menukar, penjualan, dan penyertaan modal pemerintahan desa. Kemudian yang kesembilan, penatausahaan. Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodifikasi. Kodifikasi diatur dalam Pedoman Umum mengenai kodifikasi aset desa.
Yang ke-10 yaitu penilaian. Pemerintahan daerah kabupaten atau kota bersama pemerintah desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-11 yaitu tukar-menukar. Pemindahan aset desa berupa tanah melalui tukar-menukar terdiri dari kepentingan umum, bukan untuk kepentingan umum, dan tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum. Kemudian yang ke-12, pembinaan dan pengawasan. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa. Bupati atau wali kota juga. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, bupati atau wali kota dapat melimpahkan kepada camat. Yang ke-13, pembiayaan. Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pembiayaan dibebankan kepada APB desa. Kemudian yang ke-14, peralihan. Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.